Saya sudah beberapa tahun nih hijrah, alhamdulillah. Selalu menjaga sholat fardu, alhamdulillah. Sholat sunat juga, alhamdulillah. Yang menjadi masalah, na'udzubillah, ketika saya tak pernah khusyuk setelah takbir, selalu terlintas di pikiran saya kesana kemari dalam hati saya, apakah akibat dosa-dosa saya yang telah lalu? Cara khusyuk kata Syekh Ali Tontowi 5. Yang pertama, jangan macam main bola langsung turun sepak bola, kram. Jadi gimana? Lari-lari dulu, pemanasan. Sama macam naik motor, tak mungkin langsung panaskan dulu mesinnya. Tak juga panas, hidupkan mancis. Artinya apa? Pemanasan dulu. Apa pemanasan sebelum sholat? Jangan ujuk-ujuk habis nengok HP langsung Allahu Akbar. Macam-macam lah datang WA, datang Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Pemanasan dulu. Pemanasannya apa? Ketika berwudu, hati khusyuk. Khusyuk dimulai ketika berwudu. Saat dihidupkan keran atau diambil air dari gayung, membasuh tangan, keluar dosa-dosa dari celah tangan. Ambil air, masukkan ke mulut, ke hidung, keluar dosa dari mulut dan hidung. Diambil air, berkumur-kumur, istinsyaq, istinthar, keluar dosa dari mulut. Disiramkan air ke wajah, keluar dosa dari biji-biji mata. Nah, ini hati udah mulai dijaga nih, supaya jangan lari dia ke kiri, lari ke kanan, dijaga. Masukkan dia ke sarang. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai isi kepala yang kotor-kotor ini sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah, menghadap kiblat, asyhadu an la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Jangan dalam kamar mandi yang ada WC-nya, tak boleh berdoa ada WC dalam. Setelah itu dari tempat wudu, mana tempat wudu? Entah mana-mana lah pokoknya. Dari tempat wudhu ke dalam, Nabi melarang tasbih. Tasbih menjalin jari jemari, tak boleh. Tasbih retak tak boleh. Yang boleh itu tasbih. Tasbih tak boleh. Dari tempat wudhu itu tasbih. Kalau datang orang ngajak ngobrol, gimana cara kita? Subhanallah. Supaya hati ini jangan kemana-mana. Ini hati nanti liar nih, mau pergi kemana-mana. Yang kedua, menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Jangan lupa berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan ngomong. Datang kawan sebelah ngomong, la haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir azan tutup. Ini dalam rangka menjaga hati tadi supaya jangan liar dia, jangan pergi dia kemana-mana. Tetap di dalam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafata al-rafi'ah wa wafallahu maqama mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Barulah masuk pemanasan yang ketiga, salat sunat qabliyah. Usolli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah, bagi yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Sejalan antara takbir dengan niat. A di awal, bar di ujung. Disitulah nama solatnya, rokaatnya, adaannya, makmumannya, imamannya. Dari A sampai bar. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagi al-wasliyah, karena al-wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kapan orang Muhammadiyah itu berniat? Sebelum takbiratul ihram. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang tak sah udah takbir baru dia niat. Allahu Akbar. Qobliyah apa subuh? Qobliyah aja lah.
Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah, berniat di dalam takbiratul ihram sah. Mazhab Syafi'i berniat di dalam takbiratul ihram, namanya muqaranah, sejalan antara takbir dan niat. Allahu akbar, menguatkan dalam hati. Yang keempat, fahami apa yang dibaca, bukan menghafal terjemah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baru tobat belum hafal, diam aja. Iftitah tak wajib, langsung Al-Fatihah. Nyablak sebut aku belum hafal, batal. Karena kalau mengucapkan lafaz lain dari bahasa Arab, batal. Lalu kemudian apa? Yang kelima, mulut melafazkan, bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyatih, ku tengok jenggotnya bergoyang. Alhamdulillah. Ini ada orang sekarang sholat diam aja mulutnya. Diam, nengok awan pula, nampaknya pula Garuda sama apa. Nengok lampu, mak cantik juga lampu. Nata tetap di tempat sujud. Sholat ini sama macam orang naik motor. Kadang-kadang agak-agak lari dia ke pinggir, naikkan ke tengah balik. Kadang-kadang agak naik-naik ke trotoar sedikit, luruskan balik. Begitu juga yang sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut baca, connect ke hati. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cari ayat apa yang itu? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdihi. Subhan rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Juru antar sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Satu tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulut baca, hati connect. Udah agak connect. Udah agak jauh lagi, connect kan balik. Udah agak jauh lagi, connect kan balik. Jangan udah agak jauh, sempat pula main-main game. Apakah kalau kita sholat itu kita kehilangan kesadaran? Nah, ini perlu diluruskan. Jangan bayangkan sahabat Nabi itu dulu kalau sudah sholat, saya Pak Ustaz, kalau saya sudah sholat itu rasanya terbang saya entah kemana. Berarti kau diculik jin. Imamnya Abu Bakar. Maaf saya belakangi. Ini imam, rumah Nabi sebelah kanan, Taman Raudhah. Rumah Nabi sebelah kanan, rumah Nabi sebelah kiri. Imam ke depan, Nabi sebelah kiri. Waktu itu Nabi sakit di kamar, maka diangkat jadi imam Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Ketika sedang sholat, datang Nabi. Pas sedang sholat, sahabat memukul tangan. Sahabat memukul tangan. Kenapa sahabat mukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar Nabi dah. Karena tak boleh ngomong, tak boleh bilang Abu Bakar ada Nabi datang. Apa pelajaran dari sini? Apakah sahabat itu sadar Nabi datang atau tak sadar? Sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku kalau sudah sholat hilang rasanya semua. Kau kalau bohong jangan gitu kali. Sedangkan sahabat Nabi sembahyang sadar dia Nabi datang. Kau sahabat siapa? Kalau mau bohong ya agak-agak masuk akal lah sedikit. Ini kadang orang ini mengada-ngada. Sahabat Nabi sadar. Itu dalil. Dalil yang kedua, Nabi jadi imam waktu Nabi masih sehat. Nabi jadi imam.
Ketika waktu itu lantai Masjid Nabawi belum ada karpetnya. Nabi jadi imam sholat. Pas Nabi sedang sholat, dibuka Nabi selop. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi selop. Menengok Nabi buka selop, semua sahabat yang jadi makmum buka selop. Assalamualaikum warahmatullah. Ditengok Nabi selop berserak-serak belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka selop? Kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah. Sadarkah sahabat waktu Nabi sholat itu Nabi buka selop? Sadar, maka mereka buka. Kenapa Nabi buka? Ya Rasulullah, kenapa kau buka selop? Aku buka selop, tadi Jibril datang ngasih tahu di selopku ada najis. Selop kalian tak ada najis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi itu tak pakai tanya-tanya, sami'na wa ta'na. Tapi ada pelajaran lain. Fikih hadis memahami hadis ini, bahwa sahabat memahami, sadar dengan penuh kesadaran bahwa Nabi buka selop di depan. Riwayat ketiga, sujud. Allahu Akbar. Lama sujud, tak macam biasa. Lama sujud. Setelah itu bangkit Nabi. Allahu Akbar. Rupanya cucunya naik ke tengkuk. Sadarkah Nabi naik cucunya ke tengkuk? Sadar. Kalau tak sadar bangkit, itu jatuhlah cucu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan tak sadar, kita tetap dengan kesadaran, tapi kita jaga yang 5 tadi. Cawannya kita siapkan, tapi air, cawan itu kaedahnya. Khusyuk itu airnya. Airnya, khusyuknya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma ja'alna minal khasyi'in, jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk insyaallah.